Bang, ini sebelum masuk ke visi misi mungkin saya boleh tanya ke Bang Partahi, pertimbangannya apa nih Bang, mungkin mau menjadi kuasa hukum dari Bang Coki, padahal kan berbeda pilihan capres nih, kan yang kita tahu juga berbeda nih, artinya kan berbeda ideologi. Apa mungkin alasannya dan sempat menolak atau seperti apa? Good question ya. kan kita tahu nih Abang 03 ini 01 ya. Pergumulan ya, dari mulai kemarin kita bicara ini bagaimana saya harus juga tampil menyampaikan statement, itu juga merupakan pertimbangan gitu. Tetapi saya mesti sampaikan sekarang ke media bahwa kalian harus kenal saya ya, terutama dalam hal untuk pilpres pileg ini, kalian mesti paham bahwa saya orang yang tidak punya partai. Saya non partisan. Jadi kalau kemarin atau kapanpun, ini besok-besoknya ada yang kita mau lanjutkan lagi nih ya, untuk katakanlah ngebantai yang di seberang sana gitu ya. Tapi pembantaian ke sana, posisi saya non partisan. Jadi artinya untuk pilpres memang sudah final buat saya memang mendukung kepada paslon yang sudah kemarin kita sudah sampaikan. Tetapi untuk pileg itu berbeda gitu loh buat saya, ya kan? Nggak ada hubungannya. Saya bukan PDIP, gitu. Saya bukan Golkar, saya bukan Demokrat, saya bukan siapa-siapa. Saya Partai Sombing sebagai seorang lawyer, ya kan. Kemudian punya kedekatan dengan Coki, ya. Kemudian melihat memang perlu memang dikawal karena memang indikasi yang tadi disampaikan juga memang mungkin terjadi, bahkan sudah terjadi, sehingga pada akhirnya memang ada sesuatu yang lebih serius. Kami siap udah untuk melakukan legal action-nya. Jadi itu intinya. Saya non partisan gitu loh ya, sehingga saya mau kemana pun saya adalah manusia paling bebas, makanya kita merdeka terus. Tapi gitu. kalau boleh saya tambahkan, Amang, ya. mohon izin, beliau ini sebenarnya sudah berpartai. Anda nanya bukan disebutin nama partai, beliau ini Partai Siombing. Iya. Jadi partai apa, Mang? Iya. Partai Siombing. Benar. Masuk ya? Masuk. Partai Siombing. Mas Coki, silakan, Mas. artinya ini juga nggak Mas, selama menjadi caleg ya kan, ada indikasi ini nggak nih, mungkin pelanggaran hukum atau pelanggaran etika gitu yang berkaitan dengan pemilu kampanye ini gitu, kalau yang selama Mas Coki alami? Contohnya, terima kasih pertanyaannya. 2019 saya pernah maju dalam kontestasi serupa, ditempatkan di Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi. 2019. Partainya berbeda dengan yang saya saat ini berjuang bersama. Waktu itu saya berhasil mengumpulkan 38.132 suara. Sayangnya, partai yang bersama dengan saya saat itu tidak lolos parliamentary threshold 4%. Jadi, saya belum bisa melayani di DPR RI. Dari kesaksian teman-teman saya di lapangan, dari cerita yang disampaikan, laporan yang disampaikan tim relawan saya di lapangan kala itu, praktek kecurangan itu banyak terjadi. Contoh, manipulasi suara. Manipulasi suara, saya ulangi. Manipulasi suara. Dari tingkat kelurahan ke tingkat kecamatan. Masuknya 4 di kelurahan. Di kecamatan itu bisa 44. Atau bisa 400. Ini tergantung ini. Bagaimana cipta kondisinya terjadi. Kita ini kan mengejar demokrasi yang adil, yang setara. Kalau demokrasi yang sempurna jauh dari harapan, tapi kita ngejar ke kesempurnaan boleh dong, boleh, supaya kita tidak berpuas diri pada tahap ini. Kalau masih ada oknum-oknum di TPS yang sukanya nambahin angka, ngurangin angka, kapan kita menemukan orang yang berkualitas yang sesuai dengan pilihan hati sanubari masing-masing rakyat? Kapan? Karena saya 22 bulan ini Mas, sekarang udah jalan ini. 22 bulan, berapa persen waktu saya alokasikan ke daerah pemilihan saya? 80%. Saksinya siapa? Ini ketua tim pemenangan, ini direktur media. Amang Partahi, 22 bulan, 80% waktu saya adalah di daerah pemilihan. Pertemuan individu pada individu maupun komunitas kepada komunitas. Organisasi pada organisasi. Tentu saja realistisnya, kalau saya ketemu orang, ada orang tahu saya sebagai presenter, TV host, tapi ada juga yang belum tahu saya, nyalek.
Ada juga yang suka sama saya karena talenta, karena karya saya. Ada juga yang biasa-biasa aja. Tapi kan saya berupaya menawarkan diri saya. Bapak Ibu, saya calon wakilmu di DPR RI. Saya Coki Sitohang, nomor urut 2. Saya dari Partai Nasdem. Saya mendukung ini, saya mendukung itu. Itu bahasa gaya politik yang memang digunakan oleh setiap kontestan. Indikasi itu masih ada 2019. Hari ini indikasi yang sama juga masih ada. Saya nggak tahu ini kapan berhenti indikasi ini. Saya hanya menanggapinya dalam sebuah pemikiran sederhana. Di mana ada manusia, di situ pasti ada potensi kecurangan. Mas Berarti Mas Coki, Coki mengakui ya, benar-benar pernah memang ada kecurangan dalam sistem ya. Informasi ya. Dan Mas khawatir juga di nextnya akan seperti terulang lagi. Kekhawatiran seperti itu ya. Karena gini Mas, kalau kita tidak memiliki sedikit rasa khawatir, maka kewaspadaan kita turun. Kalau kita terlalu percaya diri tentang suatu hal, bagaimana kalau yang terjadinya di luar ekspektasi? Bagaimana kalau kita dalam rencana mengawal demokrasi, ternyata kita lepas pengawasan? Ujungnya, gimana saya mau kerja sebagai pengawas? Karena kan anggota legislatif itu tujuannya mengawasi. Gimana mau lulus jadi pengawas nantinya? Kalau hari ini aja perintilan kita biarkan terjadi. Kalau kita nggak bereaksi terhadap sebuah aksi, kita tidak merespon sebuah peristiwa dengan cepat loh Pak. Jadi pemberitaan ini bisa jadi nggak seksi buat teman-teman jurnalis, teman-teman nggak merasa nggak ada nilai kontroversinya nih, nggak ada kasus yang bisa menyita perhatian publik, nggak perlu ada kasus seperti itu kalau kita mau menyebarluaskan informasi kewaspadaan, apalagi di tahun politik.